Dalam salah satu pengajarannya tentang penghakiman, Yesus mengajak banyak orang untuk tidak sembarangan di dalam menghakimi. Yesus mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Shalom Bapak Ibu sekalian. Masih dalam seri khotbah Jesus is the question dalam rangka kita memasuki masa di dalam rangka kita mempersiapkan Paskah. Saudara, hari ini kita mau membahas pertanyaan Tuhan Yesus yang berikutnya, yaitu mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kami mau serahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Kami mau buka hati kami ya Bapa, supaya firman-Mu sungguh berbicara buat kami. Dan kami boleh menerimanya dengan hati yang lemah lembut. Roh Kudus, mampukan kami juga melakukan firman-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan, kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka Alkitab kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan buat saudara. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik! Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan terutama melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus ini ada di dalam konteks khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang hal menghakimi. Di ayat yang pertama tadi kita sudah membaca, Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu menghakimi." Ya, jangan kamu menghakimi. Saudara, perintah ini bukan dalam arti ya kita dilarang untuk memberikan penilaian ya. Penilaian baik atau buruk ya, kinerja seseorang atau kebiasaan seseorang atau karakter atau tindakan seseorang. Saudara, kadang di dalam dunia pekerjaan maupun di dalam pelayanan kita juga seringkali menemukan adanya penilaian atau evaluasi. Ya, saudara kalau pergi ke Indomaret pasti saudara juga melihat ada layar ya, TV kecil, kemudian saudara diminta untuk memberikan penilaian ya, memuaskan atau kurang memuaskan atau cukup dan sebagainya. Nah, itu adalah penilaian, itu adalah evaluasi. Kemudian mungkin di dalam pelayanan juga ya, di gereja kita setiap selesai ibadah, teman-teman kita yang pelayanan hari itu mereka juga berkumpul untuk melakukan evaluasi ya. Setiap orang memberikan penilaian kepada teman-teman sepelayanannya. Saudara, ketika bulan-bulan lalu ada pemilihan majelis di gereja kita, juga ada evaluasi, ada penilaian ya, di mana pasangan dari calon itu diberikan lembaran kertas yang harus diisi ya, harus memberikan penilaian. Dan kemudian beberapa jemaat juga diberikan lembar kuesioner untuk mereka isi untuk memberikan penilaian apakah ya calon-calon yang diajukan ini cukup qualified ya atau cukup layak untuk mereka menjadi majelis. Ya, saudara, kalau kita melihat di pejabat pemerintah kita juga, ketika mereka
mau menduduki satu jabatan, ya mereka calon-calonnya itu melewati screening, ya mereka melewati yang namanya fit and proper test gitu ya. Apakah mereka cukup layak, mereka cukup punya kapasitas untuk menduduki jabatan tersebut, ya. Dan saudara tentu yang ya mau punya mantu misalnya, pasti saudara juga punya penilaian dong ya. Ketika dikenalkan oleh anak saudara calonnya, pasti saudara juga akan menilai gitu ya. Wah ini cukup layak nggak ya berpasangan dengan anak saya, betul nggak ya saudara ya? Jadi ketika Tuhan Yesus berkata jangan kamu menghakimi, itu tidak punya arti bahwa kita dilarang gitu ya untuk memberikan penilaian atau evaluasi terhadap seseorang ya. Lalu apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Saudara, perintah jangan kamu menghakimi ya itu menggunakan tata bahasa di dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani, itu menunjuk kepada sebuah kebiasaan ya, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi perintah Tuhan Yesus ini kalau saya terjemahkan secara hurufiah bunyinya bisa begini. Jangan kamu punya kebiasaan menghakimi. Jangan kamu itu selalu menghakimi. Jangan kamu itu suka menghakimi. Gak peduli apa, gak peduli siapapun, kamu itu pokoknya selalu menghakimi. Nah itu maksudnya. Itu yang Tuhan Yesus larang. Nah, saudara, kata menghakimi itu berarti menetapkan keputusan, mengambil kesimpulan. Ya, saudara, ini adalah istilah yang biasa digunakan di dunia pengadilan, di mana seorang hakim menghakimi seorang terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang dibeberkan atau dihadirkan di persidangan. Kemudian hakim itu akan mengambil kesimpulan, hakim itu akan menentukan keputusannya. Nah, saudara, masalahnya ya, kita ini nggak punya kapasitas sebagai hakim. Ya, kita ini tidak punya wewenang sebagai hakim. Ya, ada di sini saudara yang sekolah sebagai hakim, sekolah hukum. Ya, kalaupun ada seorang lulusan sarjana hukum, pasti saudara hanya bisa menggunakan wewenang saudara di pengadilan. Tetapi yang kita lakukan adalah seringkali kita itu menjadi hakim, mengangkat diri sendiri jadi hakim buat orang lain, buat orang-orang di dekat kita, buat saudara kita sendiri. Makanya gak heran saudara seringkali ya penghakiman kita itu menghakimi tanpa dasar. Kita menghakimi tanpa alasan atau sebab yang jelas. Kita seringkali asal menghakimi, asal ngomong ya. Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk merendahkan orang lain, menghina orang lain, atau sengaja mencari-cari kesalahan orang lain hanya dengan melihat sepotong perkataan atau sekilas kejadian ya, hanya dengan melihat sepotong tindakan. Satu peristiwa kita langsung mengambil kesimpulan, kita langsung mengambil satu sikap gitu ya. Kita udah mengambil menentukan keputusan ya, menentukan sikap, mengambil kesimpulan. Nah, ini yang dinamakan yang Tuhan Yesus yang dinamakan spirit menghakimi. Ini yang Tuhan Yesus paling nggak suka. Tuhan Yesus sangat menegur yang namanya spirit menghakimi, suka menghakimi, ya, selalu menghakimi. Nah itu ya, saudara, tanpa sadar kita itu sering menghakimi orang lain, ya. Contoh saudara, saya kadang-kadang kalau pergi ke mall gitu ya, lagi parkir, kemudian ada mobil yang maju mundur, gak masuk ke tempat parkir ya. Langsung kita ambil kesimpulan, ini pasti baru belajar nyetir gitu ya. Atau lebih parah lagi, sering kali kita langsung ngecap, ini pasti cewek ini yang nyetir. Suka gitu gak? Ya. Nah, jadi kita tanpa sadar sering menghakimi orang lain ya. Kalau kita misalnya melihat ada sepasang suami istri makan di restoran ya, suaminya makan dengan enak sementara istrinya duduk itu nggak makan ya, cuma nontonin suaminya makan gitu ya, kita langsung ambil kesimpulan apa? Itu suami ya
egois banget, istrinya nggak diajak makan sendiri, ya. Padahal istrinya baru dari dokter gigi, ya. Kan nggak boleh makan 30 menit, istrinya juga udah makan duluan kali. Kita kan nggak tahu, tapi seringkali kita sudah mengambil kesimpulan begitu saja, salah lagi, ya. Kadang-kadang kita suka, ya yang single nih ya, suka mengambil kesimpulan, menghakimi cewek, cewek itu matre gitu ya, nggak mau diajak makan di kaki 5 gitu. Ya saudara, dulu waktu saya pacaran saya udah pesan sama suami calon saya nggak mau loh ya makan di kaki 5. Ya. Bukan karena saya cewek matre, tapi saya takut sama kecoa, saudara. Ya, karena kaki 5 kadang-kadang kan di atas saluran air kan, kadang-kadang kecoa lewat-lewat, wah saya bisa panik gitu. Ya, kadang-kadang kita kan ngambil kesimpulan seenaknya gitu ya. Kadang-kadang kita juga dengar khotbah gitu ya, khotbahnya nggak bagus. Coba aja khotbah di sini, ya kita suka menghakimi gitu ya, jadi WL, jadi singer suaranya fals, coba aja nyanyi sendiri. Ya. Saudara, gampang sekali kita menghakimi. Ya, ketika seorang teman mungkin kita sapa nggak bales, kita langsung ngecap apa? Sombong banget gitu ya. Ya. Bahkan di dalam keluarga sendiri pun kita juga sering menghakimi anggota keluarga kita yang lain. Ya, suami menghakimi istri, istri menghakimi suami, anak menghakimi orang tua menghakimi anak, ya mertua menghakimi menantu, menantu menghakimi mertua, kan seperti itu. Dulu saya tuh suka menghakimi suami saya. Ya, saya suka bilang begini, kamu itu ya orangnya cuek banget gitu ya, apa juga nggak mau tahu gitu. Padahal sebetulnya dia nggak cuek, saudara. Cuman butuh ditolong untuk ngomong gitu, apa yang saya mau gitu. Ya, dan saya merasakan sudah ketika saya sakit gitu ya, wah dia ternyata baik sekali ya, dia banyak menolong saya. Wah, kasih tepuk tangan dulu buat suami saya ya. Nah, saudara, yang Tuhan gak suka, kita ini suka punya spirit menghakimi itu. Gampang mengambil kesimpulan hanya karena satu kata atau satu tindakan atau karena satu peristiwa. Ya, kita tuh cepat gitu ngomongnya. Nah, itu yang Tuhan gak suka ya. Di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 4 lebih lanjut Tuhan itu memberikan gambaran ya. Tentang orang yang punya spirit menghakimi, itu digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang melihat selumbar di mata orang lain, sementara balok di matanya sendiri dia nggak lihat. Nah, ya. Orang yang melihat selumbar di mata orang lain, sementara balok di matanya sendiri dia tidak lihat. Saudara, saya membayangkan ya waktu Tuhan Yesus mengucapkan ini, orang-orang yang mendengar mungkin tertawa gitu ya. Selumbar ya, nggak lihat. Selumbar tuh bisa lihat, tapi balok di mata sendiri nggak lihat gitu, ya. Saudara, selumbar itu menunjuk kepada satu benda yang kecil sekali, ya. Di dalam terjemahan Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu suka dipakai kata serbuk kayu, ya, serpihan kayu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ada tukang di rumah lagi kerja, waktu dia gergaji kayu itu kan pasti ada serbuk kayu ya. Nah itu loh yang namanya selumbar, kira-kira seperti itu, sekecil itu, ya. Bandingkan ya dengan balok. Ini jangan bayangkan balok kayu yang biasa buat kayu bakar, bukan. Ini balok yang digunakan untuk struktur rumah, ya. Jadi balok yang mengikat 2 tiang nih loh. Ini ada 2 tiang kan? Nah ini balok nih, segede itu. Sebesar itu, saudara. Jadi saudara bisa dibayangkan ya perbandingannya. Begitu kecil dan begitu besar. Dan bagaimana mungkin ya orang itu bermaksud mengeluarkan selumbar yang begitu kecil di mata saudaranya. Lalu sementara di matanya sendiri ada balok yang begitu besar. Ya. Saudara bisa bayangkan balok di depan matanya, terus dia mau ngambil selumbar di mata orang. Kira-kira hasilnya gimana? Ya, iya. Jangankan ngambil selumbar di mata orang, colok matanya dia iya gitu loh. Ya.
Artinya saudara, orang yang punya spirit menghakimi itu mampu melihat sesuatu yang sangat kecil atau sepele pada orang lain padahal matanya sendiri tertutup dengan balok. Kesalahan orang lain mungkin kesalahan yang sepele, ya, tapi dia bisa menemukannya gitu loh, ya, dia bisa temukan. Apa kalau nggak dicari-cari, ya kan? Tapi sebaliknya mereka nggak memperhatikan atau nggak tahu balok di matanya sendiri, ya, balok di matamu, kamu nggak ketahui, ya. Dalam bahasa aslinya itu pakai kata yang artinya kamu nggak perhitungkan, balok di matamu sendiri kamu nggak perhitungkan, kamu nggak anggap itu sesuatu, ya. Lihat, memang dia pasti lihat, tapi dia nggak anggap itu penting. Dia tidak terlalu perhitungkan, dia anggap itu nggak ada, ya. Nah, saudara, orang yang suka menghakimi itu sudah terlatih untuk menemukan kesalahan orang. Dia hanya perlu melihat sekilas untuk menemukan kesalahan orang tersebut. Sedangkan kesalahan sendiri dia tidak pernah tahu dan dia abaikan. Ya, saya kutip dari seorang pengkhotbah, dia bilang gini, orang yang suka menghakimi itu adalah jaksa yang handal dalam menunjukkan kesalahan orang lain. Tapi dia juga adalah pembela yang hebat buat kesalahannya sendiri. Ya, jadi di pengadilan jaksa itu tugasnya apa? Menuntut orang, ya, menghakimi. Wah, dia hebat banget menghakimi orang. Tapi kalau untuk urusan kesalahannya sendiri, wah, dia bisa jadi pembela, jadi pengacara yang paling hebat. Saudara, pernah satu kali ada seorang teman, ya, seorang oma, ya, dia cerita sama saya, waduh Bu, hari ini saya dibikin KO sama cucu saya. Emang kenapa Bu? Iya, saya kan negur dia gitu, ya. Nah, kamu itu loh pagi, siang, sore, malam main game terus. Kapan kamu belajarnya? Kapan kamu istirahatnya? Kapan kamu makan gitu, ya, diomelin gitu. Bapak Ibu anak pernah ngomelin kayak gitu nggak? Ngomelin anak kayak gitu, ya. Terus cucunya masih SD, jawabnya gini, aduh Oma, aku juga lihat Oma pagi, siang, sore, malam nonton drama Korea. Ya, kapan Oma istirahatnya? Kapan Oma masakin aku nasi goreng? Nah, omanya nggak mau kalah, ya, dia langsung membela diri. Ya kan Oma kan masih sudah tua, Oma ini kan butuh hiburan. Oma kan nggak perlu sekolah kayak kamu gitu, ya. Ah, cucunya juga nggak mau kalah. Loh, aku ini juga sekolah, kalau sekolah terus aku bisa kena mental health loh Ma. Aku itu butuh healing juga. Ya. Saudara, lihat ya, ketika kita ini punya kelemahan, kesalahan, ya, terus kita menghakimi orang lain, menegur orang lain, sebenarnya maksudnya kan baik, ya, tapi akhirnya bisa dibalikin, saudara. Ya. Saudara, kalau mungkin teman-teman yang di dunia pekerjaan gitu, ya, seringkali mungkin kita, ya, sama rekan kerja kita, ya, kita kasih tahu kesalahannya gitu, ya. Kamu itu jangan telatan lah, ya, mesti disiplin lah, ya. Kadang-kadang teman kerja kita ngomong apa? Udah lu ngaca aja sendiri, lu memang udah bener belum gitu, ya. Mungkin kita nggak telatan, tapi mungkin waktu di kantor kita suka main game, nyuri waktu gitu, ya. Kita itu punya balok di mata sendiri, sehingga orang lain punya kesempatan untuk membalikkan apa yang kita katakan, ya. Nah, saudara, coba periksa, ya, apakah kita orang yang mudah menghakimi. Saudara, Tuhan mau kita meninggalkan spirit atau kebiasaan menghakimi, ya. Tuhan mau kita menjadi orang yang jangan gampang menghakimi orang lain. Nah, bagaimana caranya? Saudara, kita lihat di dalam Matius 7 ayat 5, ya. Hai orang munafik,
keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, hal yang pertama kalau kita mau keluar ya dari kebiasaan menghakimi. Pertama-tama perhatikan kalimat pertama Tuhan Yesus. Hai orang munafik, ya, waspadai kemunafikan. Saudara, kata munafik itu pakai kata bahasa Yunani pakai hypokrites, artinya seorang aktor, ya, seorang pemain panggung, ya. Nah, saudara, seorang aktor itu adalah seorang yang memerankan satu peran yang bukan jati dirinya sendiri. Ya, jadi ibu-ibu, teman-teman cewek ini ya, kalau seneng nonton drama Korea, wah cowoknya ganteng, lemah lembut, orangnya gentle. Jangan salah ya, belum tentu orang itu benar-benar pribadinya seperti yang dia perankan. Ya. Sebaliknya ibu-ibu ini ya suka gemes gitu ya kalau lihat ada film suami kemudian selingkuh sama seorang pelakor gitu ya. Wah, rasanya kalau ketemu pelakor tuh pengen dibejek gitu ya. Nah, belum tentu gitu ya. Wanita yang berperan sebagai pelakor tuh benar-benar di hidupnya yang sebenarnya itu seorang wanita yang jahat gitu. Enggak ya. Jadi seorang aktor itu memerankan peran yang berbeda dengan jati diri yang sebenarnya. Nah, orang yang suka menghakimi itu adalah ditegur oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang munafik. Kenapa? Karena orang yang punya kebiasaan menghakimi, dia ingin menunjukkan kepada orang bahwa saya lebih baik dari kamu. Saya lebih suci dari kamu. Saya lebih hebat dari kamu, saya lebih benar dari kamu dengan coba menunjukkan kelemahan, kesalahan, ya, dosa dan aib orang lain. Ya. Jadi dia akan membesar-besarkan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Sementara dia akan mengecilkan, nggak sebutin ya kesalahannya sendiri. Ya, saudara, padahal sebenarnya ketika dia menunjukkan kesalahan orang lain, ya, dosa orang lain, kelemahan orang lain. Kadang-kadang mungkin sebenarnya dia sama aja gitu loh. Ya, mungkin bahkan dia lebih buruk. Nah, saudara, orang yang punya spirit menghakimi itu sepertinya kelihatannya dia ingin menolong ya. Menolong orang yang punya kesalahan. Namun ternyata bukannya menolong, malahan menjatuhkan. Ya kan? Bukannya menolong malah melukai. Ya, tadi saya sudah gambarkan matanya ada balok, gimana mau menolong? Ya, ibarat orang yang buta, gimana mau menolong orang lain sih? Ya, bagaimana mungkin dia menolong orang lain sementara dia nggak bisa nolong dirinya sendiri, gitu. Nah, saudara, Tuhan sangat mengecam ya orang yang munafik. Saudara, di dalam keempat Injil Tuhan Yesus banyak sekali mengecam keras itu ya orang, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Dan Tuhan Yesus juga melarang umatnya bergaul dengan orang yang munafik. Ya, di dalam Mazmur 26 ayat 4 dikatakan, aku enggak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku enggak bergaul. Ya. Jadi saudara, hati-hati ketika kita menjadi seorang yang gampang menghakimi, kebiasa menghakimi, maka Tuhan menyamakan kita dengan orang yang munafik. Jadi saudara, waspada terhadap kemunafikan. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa keluar dari kebiasaan menghakimi? Saudara, kita harus introspeksi diri, sering introspeksi diri dan berubah. Kalimat selanjutnya dikatakan keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Saudara, kita harus sadar ya bahwa kita adalah orang berdosa. Dan kita sendiri walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, kita masih jatuh dalam dosa enggak? Ya, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih punya banyak kesalahan enggak?
kita punya banyak kelemahan, kita masih banyak kekurangan, betul? Betul? Ya. Saudara, kita bisa saja jatuh dan melakukan dosa dan kesalahan yang sama dengan orang yang kita hakimi. Makanya saudara, kita harus selalu apa? Introspeksi diri. Dan kita bertobat. Ketika Roh Kudus membukakan kepada kita, menunjukkan kesalahan kita, dosa kita, maka kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kalau kita tahu bahwa kita masih punya banyak kekurangan, banyak kelemahan, kita mau belajar untuk memperbaikinya. Ya, nah saudara, kalau kita sering introspeksi diri, ya sadar diri, ya bahwa kita ini orang yang berdosa, kita juga bisa berbuat salah, kita masih banyak kekurangan, kelemahan, kita tentu juga nggak mau ya dihakimi oleh orang lain, bukan? Ya, dan itu membuat kita menjadi lebih empati ya kepada orang yang memang punya kekurangan kelemahan. Kita jadi lebih bisa sabar, kita juga lebih ekstra hati-hati ya ketika kita ingin memberitahukan kesalahan dia. Ya, ketika kita ingin menghakimi dia ya. Karena kita apa? Kita tentu nggak mau kan diperlakukan seperti kita memperlakukan dia. Ya, kita seenaknya ngomong dia tentang dia secara negatif ya, secara tajam gitu. Saudara, kita belajar introspeksi diri dan berubah. Saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sering ngajar gitu ya, sering menegur dosa orang ya, saya perlu banyak introspeksi diri ya. Kalau tidak saudara, ketika saya mengajar bisa dibalikin gitu loh ya, semua mah pintar khotbah doang gitu kan ya. Saudara, kalau kita gak introspeksi diri maka apa yang kita lakukan sebenarnya baik ya. Kita mau mengambil selumbar di mata orang, kita mau memberitahukan kesalahan dia, akhirnya yang terjadi bukan membantu dia, malah kita bisa melukai dia seperti yang saya tadi katakan ya. Saya dulu terkenal sebagai orang yang gampang sekali menghakimi gitu ya, gampang sekali menegur. Jadi kalau musuh Hengki nggak mau menegur, sungkan menegur, kamu deh yang menegur gitu ya. Saudara, saya tuh gampang menegur dan seringkali ketika saya nggak sering introspeksi diri, saya menjadi menghakimi. Saudara. Hasilnya apa? Bukan orang itu jadi bertobat, jadi berubah, malah tambah kepahitan. Dan saya banyak bertobat, ya. Saudara, kalau saya mendengar ada hamba Tuhan, ya, rekan hamba Tuhan yang jatuh, ya, saya berusaha untuk nggak ikut-ikutan menghakimi, ya, karena saya sadar bahwa saya pun bisa jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Nah, saudara, yang kedua ini penting ya, introspeksi diri dan berubah. Jangan-jangan kita ini juga punya kesalahan kelemahan yang perlu kita perbaiki. Ada dosa-dosa yang perlu kita bertobat. Ya, ini yang kedua. Nah, saudara, yang ketiga kita juga perlu mengoreksi dengan kasih. Ya, kalimat terakhir dikatakan maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, sampai di sini jangan punya anggapan begini, saudara. Ya, saya kan orang berdosa, saya punya banyak kelemahan, saya juga banyak kekurangan. Ya sudahlah, saya nggak usah menegur deh. Saya nggak perlu memberitahukan kesalahan orang lain. Toh saya banyak dosa, nanti saya dibalikin gitu ya. Nanti saya dihakimin lagi. Ya nggak usah lah ya. Saya nggak layak untuk menegur orang lain, toh saya juga banyak kelemahan. Saudara, kita juga jangan punya anggapan seperti itu. Dan juga kita jangan punya anggapan bahwa itu mah selumbar, itu kan kesalahan kecil kok. Ya kesalahan kecil, ya udahlah biarin aja. Ya gak usah ditegur, gak usah dikasih tahu salahnya. Nah saudara, kita juga gak boleh bersikap seperti itu saudara. Bayangkan ya saudara, ketika seseorang ya di matanya itu ada selumbar ya. Bahasa sehari-harinya kelilipan ya. Saudara pernah kelilipan ya? Kelilipan debu, kelilipan bulu mata di mata ini ya. Atau kelilipan benda kecil. Rasanya gimana saudara? Waduh, pedas perih gitu ya. Mengganggu sekali.
Dan saudara, ketika seseorang kelilipan, dia nggak bisa loh keluarin benda itu dari matanya sendiri. Dia butuh orang lain untuk mengeluarkannya. Jadi saudara jangan anggap, udah toh kesalahannya kecil, gak usah ditegur, gak usah dikasih tahu kesalahannya. Ini sikap yang gak tepat juga. Justru Tuhan Yesus mau kita ya menjadi orang yang mempraktekkan saling menegur, saling memperhatikan, saling peduli di dalam kasih. Ya. Saudara, yang kita lakukan adalah bukan menghakimi, tetapi apa? Mengoreksi dengan kasih. Saudara, ketika kita sudah introspeksi diri, ya, kita sudah keluarkan balok dari mata kita. Kita sadar diri, saya juga orang yang punya banyak dosa, punya kelemahan, tapi saya juga mau berubah, saya mau bertobat, tapi tetap kita bukan orang yang sempurna kan? Sampai kapanpun kita masih bukan orang yang sempurna. Tetapi saudara, ketika kita mengoreksi, memberitahukan kesalahan orang lain, itu kita jauh lebih apa? Siap. Kita punya sikap yang jauh lebih baik, lebih wise, lebih bijaksana gitu loh. Ketika kita menegur kesalahan orang lain, kita tidak lagi menjadi hakim. Kita tidak menghakimi dia, kita bahkan memperlakukan dia sebagai apa? Saudara kita. Ya. Kita bisa menyatakan kesalahan orang lain itu dengan tulus ya, dengan murni, tanpa satu motivasi ingin menjatuhkan dia atau membesarkan kesalahan dia. Ya. Kita bisa berkata, kamu seperti ini loh, aku dulu juga bergumul seperti kamu gitu. Aku juga, bahkan sampai saat ini aku juga masih kadang-kadang bergumul dengan dosa yang kamu lakukan sekarang. Ayo berubah, ya, ayo kita sama-sama berjuang. Kan enak gitu ya, kita gak menghakimi, tetapi kita melakukan apa? Koreksi dengan kasih. Saudara, Yakobus 4 ayat 12, firman Tuhan katakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Saudara tahu siapa? Tuhan Yesus. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara, Tuhan Yesus adalah hakim, bahkan satu-satunya hakim. Saudara, jangan mengangkat diri sendiri jadi hakim. Hanya Tuhan yang layak untuk menjadi hakim. Dan Dia akan menghakimi dosa. Dan saudara, kalau Tuhan Yesus menghakimi dosa, gak ada yang bisa luput. Gak ada yang bisa mengelak. Gak ada yang bisa berdalih. Pasti kita kena. Ya, hakim sekarang bisa disogok, saudara. Tapi Tuhan Yesus kalau Dia menghakimi, saudara, kita gak akan bisa menghindar. Kita pasti binasa, pasti celaka. Tapi syukur kepada Allah. Tuhan Yesus bukan hanya hakim, tapi Dia juga adalah juru selamat. Dia menghakimi, tetapi Dia juga menyelamatkan. Saudara, kalau kita diselamatkan oleh karena Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dia Allah yang mau naik ke atas kayu salib. Menanggung dosa, mengambil posisi kita sebagai terdakwa. Menjadikan dirinya berdosa padahal Dia tidak berdosa. Saudara, supaya apa? Supaya kita menerima belas kasihan-Nya. Kita menerima anugerah-Nya. Menerima kemurahan-Nya. Nah, saudara, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima anugerah keselamatan, menerima kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin kita menghakimi orang lain? Biarlah kita juga menaruh belas kasihan, kemurahan kepada orang lain dengan tidak menghakimi. Amin. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan menolong kita. Bapa di surga, ampuni kami. Seringkali dari mulut kami keluar begitu saja kata-kata yang penuh penghakiman.
Kami menghakimi anggota keluarga kami sendiri. Kami menghakimi saudara seiman kami. Kami menghakimi orang-orang, bahkan orang-orang yang gak kami kenal Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Kami mau berubah, kami mau bertobat ya Bapa. Tolong kami untuk kami tidak menjadi orang yang munafik. Tolong kami ya Bapa, untuk kami selalu introspeksi diri dan bertobat. Dan biarlah hati kami dipenuhi oleh kasih, sehingga kami bisa mengkoreksi orang lain yang punya kesalahan dan kelemahan, supaya kami bisa menolong mereka. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah berhenti bicara. Roh Kudus, tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.